Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Surati bersama teman-teman kami ada Syakira, Leon, Aulia, dan juga ada Reski. Jadi kami akan mempresentasikan project Skenario Thinking dengan judul Smart Poultry Farming in Bandung, yaitu Innovation for Sustainability and Productivity. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu Smart Poultry Farming. Jadi, Smart Poultry Farming ini adalah sistem peternakan unggas yang memanfaatkan teknologi digital seperti sensor, IoT, dan juga kecerdasan buatan. Nah, teknologi ini digunakan untuk memantau suhu, kelembapan, dan juga pakan hingga mendeteksi penyakit secara dini. Nah, konsep ini sangat relevan bagi peternak di Bandung karena bisa membantu menghadapi tantangan seperti fluktuasi pakan, resiko penyakit, dan perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Nah, selanjutnya di sini ada potensi dan juga manfaat. Jadi dari sisi potensi, pasar smart poultry farming ini secara global terus berkembang dan menunjukkan peluang yang besar. Nah, selain itu, penerapan teknologi ini terbukti bahwa bisa mengaruhi limbah, terus pengurangan air dan juga energi. Terus untuk dari sisi ekonominya, produktivitas ini itu peternakan dapat meningkat hingga sekitar 20%, sehingga pendapatan peternak ini itu juga potensi meningkat. Artinya, smart poultry farming ini bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga bisa menguntungkan para peternak secara ekonomi juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai domain. Yang pertama itu ada dari sisi aspek geografis. Nah, Bandung ini dipilih karena merupakan salah satu sentra produksi unggas dengan jumlah peternak skala kecil dan juga menengah yang cukup besar. Nah, wilayah ini didukung oleh industri pakan yang didistribusi yang sudah berkembang. Namun, mereka ini memiliki tantangan iklim dataran tinggi yang mempengaruhi kondisi kandang. Nah, dengan karakteristik tersebut, Bandung ini sangat cocok dijadikan wilayah percontohan penerapan smart poultry farming yang dapat direplikasi ke daerah lain. Terus untuk aspek industri, dalam analisis ini kami berfokus pada peternakan unggas skala kecil hingga menengah, seperti ayam broiler, terus ayam petelur, ayam kampung, bebek, dan juga puyuh. Nah, tantangan utama yang dihadapi peternak adalah fluktuasi harga pakan, terus risiko penyakit, serta tuntutan efisiensi produksi. Oleh karena itu, fokus analisis kami ini mencakup transformasi teknologi efisiensi operasional, akses pasar, serta stabilitas produksi sebagai bagian dari ketahanan pangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek isu utama. Jadi, pada slide ini kami merangkum isu-isu utama yang bisa mempengaruhi atau yang mempengaruhi masa depan peternakan unggas di Bandung. Nah, isu tersebut itu mulai dari perubahan iklim, terus regulasi dan biosecurity, keterbatasan infrastruktur kandang teknologi, serta juga rendahnya literasi teknologi di kalangan peternak. Nah, isu-isu inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan skenario masa depan untuk smart poultry farming di Bandung. Oke, next untuk time horizon di sini bahwa pada slide ini menjelaskan horizon waktu transformasi industri peternakan unggas di Bandung. Nah, dalam dua dekade ke depan, industri ini diprediksi akan mengalami perubahan signifikan seiring meningkatnya adopsi teknologi, perubahan iklim, dan juga pembaruan regulasi pemerintah. Nah, industri unggas saat ini berada pada titik kritis karena menghadapi tantangan besar seperti fluktuasi harga pakan, meningkatnya risiko penyakit, serta tuntutan efisiensi produksi yang tinggi. Nah, oleh karena itu, penerapan teknologi seperti sensor IoT, kecerdasan buatan untuk memprediksi penyakit, serta otomasi kandang menjadi elemen penting dalam membangun sistem peternakan yang lebih modern, stabil, dan juga berkelanjutan. Jadi di time horizon ini menjadi dasar dalam melihat tahapan perubahan industri unggas di Bandung menuju masa depan yang lebih mandiri dan juga berdaya saing. Untuk project timeline, pada slide ini kami menggambarkan tahapan transformasi industri unggas Bandung melalui project timeline yang terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase pertama itu pada untuk tahun 2025 sampai 2030 merupakan fase awal transformasi yang dimana fokus utamanya itu berada pada efisiensi pakan, perbaikan biosecurity, dan stabilitas biaya produksi. Nah, pada tahapan ini pemerintah mulai memperkuat regulasi dasar dan melanjutkan atau melakukan uji coba teknologi murah seperti sensor suhu, terus ventilasi otomatis sederhana, serta monitoring digital pendampingan peternak kecil juga menjadi prioritas. Terus selanjutnya untuk fase kedua untuk tahun 2030 hingga tahun 2035 ditandai dengan peningkatan kapasitas dan adopsi teknologi yang lebih luas, yaitu monitoring digital, pencatatan otomatis, dan juga prediksi kesehatan berbasis data mulai dari menjadi praktik umum. Closed house berbasis IoT mulai diterapkan sebagai standar baru, didukung oleh sensitif pembiayaan dan kemitraan antara peternak dan perusahaan teknologi.
Nah, terus untuk fase ketiga, setelah tahun 2035, merupakan tahap integrasi ekosistem secara penuh. Jadi, seluruh rantai produksi mulai dari DOC, pakan, hingga distribusi terintegrasi dengan AI. Dan sistem monitoring real-time otomatisi penuh mengurangi ketergantungan tenaga kerja manual dan meningkatkan presesi produksi. Jadi, pada tahap ini, Bandung ini diharapkan atau peternak di Bandung ini diharapkan menjadi model nasional smart poultry farming yang efisien, aman, kompetitif secara global. Oke, selanjutnya dalam smart poultry farming di Bandung, SDM menjadi elemen vital yang memastikan seluruh sistem peternakan berjalan optimal. Peran utama dipegang oleh peternak itu sendiri sebagai pengambil keputusan operasional harian berbasis data kondisi lapangan. Mereka tuh didukung oleh tenaga ahli kayak dokter hewan, teknisi sistem, vaksinator, dan juga konsultan kesehatan unggas. Nah, di level operasional terdapat tuh operator kandang yang menjalankan proses pemeliharaan unggas secara terstandar dan terintegrasi dengan teknologi. Kemudian, transporter berperan menghubungkan peternakan dengan pasar dan RPA, memastikan distribusi yang efisien dan juga aman. Nah, kedepannya smart poultry farming juga membutuhkan SDM masa depan seperti analisis data farm, teknisi sensor, dan fasilitator adopsi teknologi agar transformasi peternakan di Bandung berjalan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu pada domain regulasi dan lingkungan. Nah, pada domain regulasi dan lingkungan menjadi penentu utama keberlanjutan smart poultry farming di Bandung. Nah, dari sisi regulasi, peternakan harus menyesuaikan diri dengan standar biosecurity dan kesehatan unggas yang terus diperbarui untuk mencegah resiko penyakit. Secara lingkungan fisik, stabilitas suhu dan kelembapan kandang sangat memengaruhi produktivitas dan juga kesehatan unggas. Namun, masih banyak peternak-peternak kecil yang menghadapi pengolahan limbah dan amonia yang belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Selain itu, keterbatasan akses listrik dan internet di wilayah pedesaan menjadi tantangan dalam adopsi teknologi luar, teknologi pintar. Kedepannya dibutuhkan sistem traceability untuk meningkatkan keamanan pangan, transparansi, transparansi rantai pasok, dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya untuk domain produk. Nah, fokus utama domain produk itu adalah meningkatkan kualitas dan stabilitas hasil produksi ternak. Komoditas yang paling dominan adalah ayam pedaging yang menuntut efisiensi tinggi, terutama dari sisi feed conversion ratio. Selain itu, telur konsumsi menjadi produk penting dengan permintaan yang relatif stabil sepanjang tahun. Untuk mendukung hal tersebut, sistem produksi diarahkan pada manajemen pakan yang optimal serta pengendalian lingkungan kandang yang presisi. Pada tahap awal, distribusi produk masih difokuskan melalui rumah potong ayam dan pasar tradisional di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Nah, pendekatan ini tuh menjadi fondasi awal menuju sistem produksi unggas yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada domain teknologi. Nah, teknologi menjadi pendorong utama modernisasi industri unggas melalui integrasi perangkat keras dan juga perangkat lunak. Penerapan sensor IoT memungkinkan pemantauan suhu, kelembapan, dan kualitas udara kandang secara real time. Nah, sistem ini juga didukung oleh ventilasi otomatis skala kecil dan juga cooling pad hemat energi untuk menjaga kondisi kandang tetap optimal. Lalu selanjutnya dari sisi kesehatan ternak, digunakan peralatan pendukung seperti sling, desinfektan, timbangan unggas, dan juga kotak PSH. Seluruh proses produksi dan populasi ayam kemudian dicatat melalui platform digital manajemen peternakan. Sebagai penunjang, tersedia infrastruktur tambahan seperti genset, CCTV, alat ukur amonia, yang digunakan untuk meningkatkan keandalan dan keamanan operasional. Oke, selanjutnya adalah key issue. Inti permasalahan atau poin utama yang wajib kita jawab dan pecahkan dalam pembangunan skenario masa depan industri peternakan unggas di Bandung, terutama dalam menghadapi dinamika teknologi, fluktuasi harga pakan, perubahan regulasi, serta tantangan kesehatan dan lingkungan. Yang pertama itu, bagaimana peternak skala kecil dan menengah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan manajemen kandang tanpa membutuhkan investasi besar pada teknologi. Yang kedua, strategi apa yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas biaya produksi di tengah fluktuasi harga pakan dan perubahan lingkungan? Yang ketiga, bagaimana perubahan regulasi biosecurity dan standar kesehatan unggas akan memenuhi cara peternakan beroperasi di masa mendatang? Lalu selanjutnya, apakah konsep smart poultry farming ini akan menjadi standar operasional baru di Bandung? Selanjutnya, bagaimana industri unggas Bandung dapat membangun ekosistem produksi yang mandiri dan berkelanjutan, mulai dari DOC, pakan, hingga ke teknologinya sendiri. Lalu selanjutnya, sejauh mana otomasi penuh dan penggunaan AI dapat mengubah sistem produksi unggas termasuk prediksi penyakit dan manajemen kandang berbasis data. Selanjutnya kita akan ke trend analysis menggunakan STEEP framework.
Oke, yang pertama itu ada dari sisi sosial dulu. Nah, di sisi sosial ini ada potensi positif, yaitu Bandung Smart Poultry Farming ini memiliki peluang sekaligus tantangan secara positif seperti permintaan masyarakat terhadap produk unggas yang higienis, halal, bebas antibiotik, dan juga bersertifikat NKV terus meningkat. Tren ready to cook, ready to eat, dan juga frozen food membuka peluang diversifikasi produk serta penguatan sistem cold chain. Lalu pertumbuhan penduduk urban dan industri kuliner Bandung juga mendorong kebutuhan protein hewani berkualitas sehingga menciptakan lapangan kerja baru berbasis teknologi seperti teknisi IoT dan juga analisis data unggas. Nah, tapi di sisi lain ada potensi negatifnya. Yang pertama itu minat generasi muda terhadap peternakan masih rendah. Sementara standar yang semakin tinggi memberi tekanan pada peternak kecil. Lalu ada keterbatasan UMKM dalam cold chain dan resiko reputasi dari isu higienitas menjadi tantangan sosial yang perlu diantisipasi. Oke, selanjutnya dari sisi teknologi. Smart poultry farming memberikan peningkatan efisiensi yang signifikan. Sensor IoT memungkinkan pemantauan suhu, kelembapan, dan amonia secara real time, sehingga kondisi kandang lebih stabil dan risiko heat stress menurun. Lalu, ada juga auto feeder, auto drinker, dan juga ventilasi otomatis yang meningkatkan efisiensi pakan dan kualitas udara, sekaligus menekan human error. Selanjutnya, dukungan CCTV, AI monitoring, aplikasi manajemen kandang, serta veterinari membantu deteksi dini penyakit dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, tantangan yang terjadi juga cukup besar. Yang pertama itu ada akses internet pedesaan yang terbatas, biaya investasi awal yang tinggi, serta ketergantungan pada listrik membuat adopsi teknologi belum merata. Selain itu, akurasi AI dan juga biaya perawatan sistem masih menjadi resiko bagi peternak kecil dan menengah. Selanjutnya masuk ke bagian ekonomi. Nah, ekonomi ini terdapat juga dua pembagian potensi. Yang pertama itu ada potensi positif dan yang kedua itu ada potensi negatif. Nah, di potensi positif terdapat ayam dan telur merupakan kebutuhan pokok dengan permintaan relatif konsisten. Lalu ada program sentra atau clustering yang peternakan membuka peluang pusat ekonomi di desa. Lalu ketiga itu ada bantuan ayam petelur dan pekan awal meningkatkan akses modal awal bagi peternak. Lalu ada teknologi sederhana atau kandang semi klase, fermentasi lokal menekan biaya produksi. Lalu ada mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Untuk potensi negatifnya yaitu harga pakan sangat fluktuatif, 60 sampai 70% biaya produksi. Dan ini menjadi risiko terbesar bagi peternak. Lalu ada inflasi menekan konsumsi sehingga kenaikan harga jual sulit dilakukan. Lalu ada kenaikan harga jual tidak sebanding dengan kenaikan biaya pakan. Lalu ada peternak kecil sulit mengakses pembiayaan formal. Selanjutnya ada ketergantungan pada satu jalur distribusi untuk meningkatkan risiko kerugian. Selanjutnya masuk ke environmental. Nah, di environmental ini juga terdapat dua potensi, positif dan potensi negatif, yaitu untuk positifnya iklim sejuk Bandung mendukung pertumbuhan unggas lebih stabil dan menekan stres panas. Kedua, ada curah hujan tinggi mendukung ketersediaan air untuk kebutuhan kandang dan sanitasi. Lalu ketiga, ada kotoran unggas dapat diolah menjadi pupuk organik atau biogis. Lalu keempat itu ada banyaknya wilayah pinggiran Bandung yang masih cocok untuk mengembangkan peternak skala kecil atau menengah. Lalu terakhir itu ada mendukung konsep peternak berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Lalu untuk potensi negatifnya itu yaitu perubahan suhu harian memicu stres termal terutama pada ayam broiler. Lalu kedua itu menyebabkan litter basah, ventilasi buruk, dan meningkatkan gas amonia. Lalu ada jarak antara peternak yang berdekatan mempercepat penularan penyakit. Lalu ada banyak peternak kecil belum menerapkan biosecurity secara konsisten. Dan yang terakhir itu ada potensi pencernaan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya masuk ke politikal. Di politikal juga terdapat dua potensi, yaitu positif dan negatif. Untuk positifnya itu yaitu membuka program dukungan pemerintah melalui subsidi vaksin, pelatihan dan pendampingan teknisi. Lalu kedua itu kebijakan investasi pemerintah berpotensi menjaga pasokan dan mencegah gejala ekstrim harga. Lalu yang ketiga itu ada standar biosecurity meningkatkan kualitas produksi dan keamanan pangan. Lalu yang keempat itu ada kebijakan impor pakan mendorong pengembangan bahan baku lokal. Lalu terakhir itu ada program Smart Farming 4.0 membuka akses teknologi monitoring produksi.
Selanjutnya untuk potensi negatifnya yaitu membutuhkan investasi tambahan seperti vaksin, sanitasi, dan peralatan. Yang kedua itu ada perubahan tarif atau kuota impor bahkan memicu volatilitas harga. Lalu yang ketiga ada resiko relokasi atau penutupan kandang bagi peternak yang tidak patuh. Lalu yang keempat ada peternak kecil paling rentan terhadap tonjakan biaya mendadak. Lalu yang terakhir itu ada peternak rakyat berpotensi tertinggal tanpa pendampingan intensif. Oke, selanjutnya pada bagian impact, uncertainty, dan matrix, ini kami menggunakan kerangka step yaitu sosial, teknologi, ekonomi, environmental, dan politikal. Nah, selain mengkelompokkan isu berdasarkan 5 aspek tersebut, setiap isu juga diklasifikasikan ke dalam 3 tahap perubahan, yaitu mainstream, trends, dan emerging. Nah, klasifikasi ini tuh membantu kami membedakan isu yang sudah mapan, isu yang sedang berkembang, dan isu yang baru berpotensi memengaruhi industri peternakan unggas di Bandung di masa yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya kami juga membahas hasil breakdown dari aspek sosial. Nah, pada aspek ini tuh kami mengidentifikasikan sebagai perubahan perilaku konsumen dan masyarakat. Nah, seperti meningkatnya kesadaran terhadap keamanan pangan, produk yang halal, serta kualitas unggasnya. Nah, isu-isu yang masuk kategori mainstream ini cenderung memiliki ketidakpastian rendah dan menjadi asumsi dasar. Nah, sementara isu pada kategori trends dan emerging ini menunjukkan potensi dampak yang tinggi namun masih sulit diprediksi. Selanjutnya pada aspek teknologi. Nah, perkembangan teknologi seperti penggunaan IoT, sensor kandang, otomatisasi, dan pemanfaatan AI itu memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan pengendalian risiko penyakit. Namun penerapan teknologi ini tuh masih dihadapkan pada kendala biaya investasi, kesiapan sumber daya manusia, dan infrastrukturnya. Lalu untuk aspek ekonomi, di mana permintaan terhadap produk unggas ini tuh cenderung stabil dan masuk ke dalam kategori mainstream, nah sehingga memiliki tingkat ketidakpastian yang relatif rendah. Namun, fluktuasi harga pakan, biaya energi, dan ketergantungan pada bahan baku impor itu menjadi faktor yang berdampak besar terhadap keberlanjutan usaha peternakannya. Nah, selanjutnya pada aspek lingkungan, isu lingkungan ini mencakup kayak perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan risiko penyebaran penyakit unggas. Nah, meskipun terdapat peluang penerapan praktek peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, implementasinya ini masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Lalu pada aspek politik, di mana kebijakan pemerintah ini terkait ketahanan pangan, standar biosecurity, dan dukungan terhadap digitalisasi peternakan ini dapat menjadi peluang bagi industri unggas. Namun, kayak perubahan regulasi, perizinan, dan kebijakan impor juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama tuh peternak yang skalanya masih kecil. Nah, setelah isu di breakdown berdasarkan kerangka step tadi, pada slide ini kami memetakan seluruh isu ke dalam uncertainty impact matrix. Nah, matriks ini mengklasifikasi isu berdasarkan tingkat dampak terhadap industri peternakan unggas di Bandung dan tingkat ketidakpastian perkembangannya di masa depan. Nah, isu yang berada pada kuadran high impact low uncertainty ini berfungsi sebagai asumsi dasar dalam pengembangan skenario. Nah, sementara itu, isu yang berada pada kuadran high impact, high uncertainty menjadi fokus utama analisis dan kemudian ditetapkan sebagai zone of interest atau ZOE. Oke, selanjutnya masuk ke skenario development. Nah, di skenario development ini terdapat matriks. Nah, matriks skenario ini mengembangkan smart poultry berdasarkan 2 faktor utama, yaitu kesiapan ekonomi dan penerimaan sosial. Di kiri atas terdapat expensive innovation trap, yang dimana pasar sebenarnya mendukung teknologi smart poultry, tetapi biayanya masih mahal sehingga peternak kecil ini sulit ikut masuk ke dalamnya. Lalu ada di kanan atas itu terdapat smart poultry harmony yang dimana ini menunjukkan kondisi ideal karena ekonomi mendukung masyarakat percaya dan teknologi bisa terintegrasi dengan baik di sektor peternakan.
Lalu di kiri bawah itu terdapat traditional resistance zone. Pada kondisi ini, peternak memiliki terbatasan modal dan masyarakat masih kurang percaya terhadap teknologi sehingga inovasi sulit berkembang. Dan yang terakhir itu terdapat di kanan bawah ada text for the elite, elites, yang dimana teknologi sebenarnya ini bisa diadopsi oleh peternak tertentu yang punya modal, tapi karena penerimaan sosial masih rendah, jadi dampaknya belum terasa luas bagi peternak tersebut. Masuk ke skenario development 1, yang dimana low economy radiance, low social expense, acceptance, yaitu traditional residence zone, di mana peternak ini memiliki skala kecil dan tidak memiliki kesiapan ekonomi, sementara masyarakat dan tenaga kerja belum menerima teknologi smart poultry, yang dimana sistem manual dipertahankan karena dianggap paling aman dan murah meskipun tidak efisiensi. Terdapat early warning signal, yaitu penolakan investasi IoT dan otomatis oleh peternak kecil, tidak adanya program pembiayaan atau subsidi teknologi, lalu pencatatan produksi masih manual dan tidak terdigitalisasi, lalu ada kasus penyakit unggas berulang akibat biosecurity lemah, lalu ada startup arguments sulit berkembang karena pasar tidak siap. Selanjutnya ada skenario wildcards, yang dimana wabah penyakit unggas besar memaksa adopsi monitoring digital. Lalu teknologi sensor murah masuk dalam secara masif. Ketiga itu ada konsoliditas industri oleh perusahaan besar. Lalu ada kebijakan nasional yang mewajibkan pelaporan digital peternak. Selanjutnya masuk ke skenario development 2, yang dimana low economy radiance, high social acceptance, yaitu expensive innovation trap. Nah, masyarakat dan pasar mendukung smart poultry sebagai pangan modern dan aman, tetapi peternak kecil tidak memiliki kesiapan ekonomi untuk mengadopsinya. Jadi teknologi ini menjadi eksklusif bagi perusahaan besar. Terdapat early warning signal, yaitu permintaan ayam premium dan traceable meningkat pesat, lalu harga teknologi IoT dan AI tetap tertinggi, lalu ada peternak kecil tergantung pada integrator besar, lalu ada kesenjangan produktivitas peternak kecil sampai besar melebar, lalu ada kontraksi pasar unggas semakin kuat. Untuk skenario wildcard-nya, terdapat skema kredit mikro atau leasing IoT untuk peternak kecil, lalu ada kooperasi teknologi peternak terbentuk, lalu ada inovasi teknologi low cost berbasis lokal, selalu ada regulasi anti monopoli di sektor unggas. Selanjutnya masuk ke skenario development 3, high economy radiance, low social acceptance. Nah, di sini terdapat ada text for the elites, yaitu peternak memiliki kesiapan ekonomi untuk mengadopsi teknologi smart poultry, tetapi masyarakat belum menerima pangan berbasis AI dan otomatis. Meningkatkan efisiensi ini tidak diiringi pertumbuhan permintaan. Nah, untuk early warning signalnya itu banyak kandang mulai menggunakan IoT dan AI monitoring. Lalu ada konsumen masih ragu terhadap keamanan pangan berbasis teknologi. Lalu ada produk smart poultry sulit untuk mendapatkan premium price. Lalu ada investasi teknologi tidak meningkatkan margin signifikan. Lalu ada edukasi publik tentang smart farming minim. Selanjutnya masuk ke skenario wildcards-nya. Nah, di sini terdapat kampanye nasional keamanan pangan berbasis teknologi, skandal pangan konvensional yang meningkatkan kepercayaan pada smart poultry. Lalu ada sertifikat resmi yang tertulis smart and safe poultry. Lalu ada dukungan regulator untuk literasi teknologi konsumen. Selanjutnya masuk ke skenario development 4, yaitu high economy radiance, high social acceptance. Nah, terdapat ada smart poultry harmony, di mana peternak memiliki kesiapan ekonomi tinggi dan masyarakat menerima smart poultry sebagai masa depan pangan. Teknologi, pasar, dan regulasi yang bergerak selaras membentuk ekosistem unggas modern. Selanjutnya ada early warning signal. Terdapat ada adopsi IoT, AI, dan smart ventilation meluas. Konsumen percaya pada traceability dan green farming. Lalu program pembiayaan teknologi peternak berjalan efektif. Lalu ada penurunan signifikan kasus penyakit unggas. Lalu ada kolaborasi kuat antar pemerintah, peternak, dan pasar. Selanjutnya masuk ke skenario wildcards, yang terdapat terobosan AI, prediksi penyakit sangat akurat. Lalu ada insentif besar untuk grain
dan smart farming. Lalu ada integrasi data peternak nasional. Lalu ada Bandung ditetapkan sebagai pilot proyek nasional smart poultry. Kali ini izinkan saya, Leon Reza Dimara, untuk menjelaskan terkait apa saja sih strategi yang kami akan terapkan pada skenario yang sudah ditetapkan berikut. Nah, gambaran umumnya saja, dari sini kami ingin melihat bagaimana sih masa depan dari peternakan modern ini pada berbeda-beda keadaan. Nah, namun pada kali ini kami menetapkan pada dua keadaan saja, yaitu pada kesiapan ekonomi masyarakat atau peternak, dan juga penerimaan dari masyarakat dan peternaknya sendiri. Nah, gambaran umumnya saja, dari keempat kemungkinan ini, setiap skenario ini punya kondisi, tantangan, dan juga strategi-strategi yang berbeda untuk ditetapkan. Namun, mulai dari kondisi yang kami menetapkan ini mulai dari kondisi yang paling sulit hingga kondisi yang paling sangat ideal untuk dilakukan. Skenario yang pertama yaitu traditional resistant zone. Nah, pada skenario ini bisa dibilang ini cukup berat karena pada kondisi ini, pada skenario ini, peternak di sini belum siap secara ekonomi dan juga masih meragukan terhadap adanya peternakan modern, bukan hanya peternak, namun masyarakatnya juga. Nah, karena itu, pada kondisi ini kami menetapkan strategi yang sangat masuk akal saja untuk dilakukan, yaitu bukan langsung pada pemakaian teknologi yang sangat canggih, namun ini secara bertahan dan juga kami membangun kepercayaan di sini. Contohnya itu lewat edukasi, yakni pada dasar-dasar soal kebersihan kandang, biosecurity, bantuan-bantuan seperti subsidi pangan dan juga vaksin, serta pendekatan-pendekatan lewat komunitas dan tokoh-tokoh tempat yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih dampak yang kami harapkan? Nah, dampaknya itu adopsi teknologi mungkin akan terasa lambat, dan produktivitas juga akan sangat tersendat di sini, dan juga resiko-resiko lain yang mungkin akan terjadi seperti peningkatan penyakit yang masih akan sangat tinggi. Nah, di kondisi ini, apabila ini terus berlanjut, peternakan modern ini akan sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan dan diterapkan di lapangan dan di masyarakat apabila kondisi ini masih terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya pada skenario yang kedua, yaitu kami sebut expensive innovation trap. Nah, di skenario kedua ini sebenarnya agak unik, di mana sebetulnya masyarakat ini sudah sangat mendukung terhadap peternakan modern. Namun masalahnya di sini ada beberapa peternak kecil yang belum punya cukup modal. Nah, maka dari itu strategi yang kami lakukan pada kondisi skenario ini yaitu lewat sewa ataupun berbagi teknologi. Nah, di sini seperti subsidi teknologi yang sederhana dan juga kami menetapkan peran-peran koperasi ini sebagai penghubung antara peternak dan yang tidak jalan sendiri-sendiri. Gitu. Namun pasti ada dampaknya juga di sini ketika teknologi ini bisa dinikmati, namun tidak semua pihak bisa menikmati, maka smart protein ini akan dianggap mahal dan juga eksklusif. Dan ini juga beresiko bagi peternak-peternak kecil yang akan semakin merasa tertinggal jauh yang tidak memiliki modal. Nah, selanjutnya pada skenario yang ketiga, ini berkebalikan dengan skenario yang kedua tadi, dan kami sebut itu tech for the elite. Nah, di skenario yang ini, di mana terdapat teknologi ini sudah sangat siap untuk digunakan dan juga terjangkau, namun masyarakat ini belum bisa menerima secara sepenuhnya. Nah, masyarakat masih menganggap bahwa peternakan modern ini masih terlalu industrial atau kurang alami. Karena itu, strategi yang kami tetapkan itu bukan soal teknologi lagi, melainkan pada soal membangun kepercayaan terhadap masyarakat, misalnya lewat edukasi konsumen, jaminan halal, dan juga kesejahteraan dari hewan peternak, serta transparansi produk lewat QR code yang sederhana. Nah, dari sini apabila kepercayaan ini tidak dibangun, teknologi yang sudah ada pun tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan ini yang investasi itu menjadi tidak terasa hasilnya. Nah, selanjutnya skenario yang terakhir yang paling ideal, poultry harmony. Nah, di sini peternak ini sudah siap secara ekonomi dan masyarakat juga menerima dan serta mendukung adanya peternakan modern. Nah, dari kondisi ini, teknologi ini bisa diterapkan secara penuh mulai dari sistem smart farming, penggunaan data, AI, dan juga AI untuk pengambilan keputusan, serta pengembangan-pengembangan produk unggas yang lebih berkualitas. Nah, hasilnya dari sini produktivitas ini pasti akan sangat meningkat, sistem akan lebih efisien, dan serta juga rantai pasok ini menjadi lebih transparan. Nah, smart poultry ini atau peternakan modern ini pun bisa berkembang secara berkelanjutan dan juga akan menguntungkan lebih banyak pihak. Nah, namun selanjutnya untuk keempat skenario ini kami tetapkan berbeda-beda, namun kami juga menetapkan strategi yang aman untuk ditetapkan di semua kondisi, di mana dari keempat skenario tadi kami juga menyebutkan beberapa strategi yang emang relatif aman untuk ditetapkan, di antaranya ada teknologi yang bertahap dan juga fleksibel, selanjutnya ada penguatan peran koperasi peternak,
Yang ketiga ada standarisasi minimum kebersihan dan biosecurity. Keempat ada pelatihan sumber daya manusia yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang terakhir yaitu ada kombinasi ada antara sistem yang manual dan sistem yang digital. Nah, dari penerapan strategi yang aman ini untuk di semua kondisi ini diharapkan supaya bisa inovasi ini tetap berjalan tanpa langsung membebani para peternak-peternak yang masih kecil. Gitu. Nah, analisis yang terakhir yang kami lakukan adalah bahwa keberhasilan peternakan modern atau smart poultry ini bukan cuma soal pada penerapan teknologinya saja, tetapi juga pada soal kesiapan masyarakat secara ekonomi dan juga penerimaan masyarakat. Nah, dari kedua hal ini apabila sudah diterima dan sudah bisa dipenuhi akan berjalan sangat seimbang di mana peternakan modern ini punya peluang besar untuk berkembang secara inklusif dan juga berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada develop alert system environment key change. Yang pertama itu untuk skenario tradisional resistant zone. Nah, develop alert systemnya itu adalah terjadinya kenaikan harga pakan tanpa diiringi adopsi teknologi. Lalu ada penolakan masyarakat terhadap kandang unggas semakin kuat. Investasi smart farming sangat rendah dan konflik sosial terkait bau, limbah, serta isu kesehatan semakin sering muncul. Lalu ke environmental change-nya adalah daya beli peternak melemah dengan minimnya dukungan regulasi dan intensif teknologi. Sistem open house yang tradisional tetap mendominasi dan literasi digital peternak berada pada tingkat yang rendah. Lalu selanjutnya, skenario kedua yaitu expensive innovation trap, yaitu permintaan terhadap develop alert sistemnya yaitu permintaan terhadap produk unggas, higienis, dan bersertifikasi meningkat. Tetapi, peternak kecil kesulitan modal untuk mengadopsi teknologi, ketergantungan pada vendor, teknologi yang mahal meningkat dan margin keuntungan yang menurun. Nah, selanjutnya ke environmentalnya itu adalah biaya teknologi relatif tinggi dengan akses pembiayaan yang terbatas. Standar pasar naik lebih cepat dibanding kapasitas peternak sehingga memicu ketimpangan adopsi teknologi dan tekanan pasar yang tidak diimbangi dengan dukungan. Lalu skenario selanjutnya adalah Tech for the Elite. Develop alert sistemnya adalah adopsi teknologi smart poultry berlangsung cepat di peternakan besar dan mendorong konsolidasi industri unggas. Penolakan publik terhadap peternakan bioteknologi juga semakin tinggi seiring meningkatnya dengan isu etika AI dan juga kesejahteraan hewan. Nah, key environmental change-nya adalah modal dan teknologi terkonsentrasi pada korporasi besar, sehingga peternak-peternak kecil ini tersingkir dari rantai pasok. Lalu ada ketimpangan akses teknologi yang semakin besar dan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem tertutup relatif rendah. Lalu skenario terakhir yaitu Smart Poultry Harmony, yaitu dengan develop alert sistemnya, adopsi teknologi meningkat secara merata di seluruh skala peternakan. Harga produksi menjadi lebih stabil dan kepercayaan publik terhadap produk unggas meningkat. Keterlibatan koperasi serta komunitas peternak semakin kuat. Maaf. Oke, selanjutnya key environmental change-nya yang pertama itu ada akses pembiayaan dan subsidi teknologi tersebar merata dengan peningkatan literasi digital. Peternak regulasi mendukung inovasi dan keberlanjutan serta kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan juga pasar semakin intensif. Oke, selanjutnya itu ada beberapa skenario tambahan yang kemarin sempat diminta oleh Bapak dosen. Saya izin untuk menjelaskan beberapa skenario tambahan dari kelompok kami. Oke, next. Oke, untuk skenario pertama itu adalah chicken underground civilization, yang dimana ini tuh high economic readiness dan juga low social acceptance. Nah, peternakan unggas itu dipindahkan ke bawah tanah akibat adanya keterbatasan lahan, konflik bau, dan regulasi urban kandang beroperasi dengan kontrol lingkungan ekstrim dan biosecurity yang tinggi. Early warning-nya adalah larangan kandang permukaan, konflik sosial meningkat, investasi kandang tutup ekstrim. Lalu, wildcard event-nya adalah kegagalan sistem ventilasi bawah tanah. Nah, impact dan implication-nya ada biaya produksi yang sangat tinggi, peternak kecil yang tersingkir, dan juga ketergantungan pada korporasi besar. Nah, spesifik strateginya adalah standar biosecurity underground monitoring AI dan juga dukungan regulasi dan insentif. Lalu, skenario kedua ada rooftop poultry society, yang dimana itu medium economic readiness dan low social acceptance. Nah, kebalikan dari skenario tambahan yang pertama, ini tuh si kandang ayamnya itu ada di roof tuh, di atas-atas apartemen, di atas atap-atap restoran. Nah, itu sebagai solusi protein lokal di setiap kota-kota yang padat atau enggak gaya tanahnya itu tinggi gitu. Nah, early warning-nya itu
tren rooftop farming restoran, farm to table, keluhan bau dan juga kebisingan. Nah, world card eventnya itu adalah kasus penyakit unggas rooftop yang viral. Lalu impact dan implication-nya adalah produksi hiperlokal, risiko kesehatan publik, dan juga regulasi kota yang kompleks. Nah, spesifik strateginya ada standar biosecurity rooftop, perbatasan kapasitas, dan juga filtrasi udara. Lalu, skenario tambahan ketiga adalah fully AI managed poultry farms. Nah, ini tuh high economy readiness dan low social acceptance. Nah, skenario ini tuh adalah skenario ketika semua pengelolaan peternakan, mulai dari dasar sampai ke ngambil telurnya itu mulai dari pakan, jadwal ambil telur, terus jadwal pembersihan, itu semua dilakukan oleh AI. Jadi manusia tidak lagi berkontribusi dalam mengurus peternakan. Nah, early warning signal-nya itu adalah AI mengambil keputusan strategis, tenaga kerja menurun, dan AI terintegrasi dengan supply chain. Nah, wildcard event-nya itu adalah kesalahan algoritma skala besar. Lalu impact dan implication-nya. Yang pertama ada efisiensi yang tinggi, resiko sistematik, hilangnya peran manusia. Nah, spesifik strateginya yaitu ada hybrid AI human system, audit algoritma, scaling tenaga kerja. Nah, terakhir ada skenario post chicken society yang dimana ini tuh medium to high economy readiness dan juga high social acceptance. Nah, ini tuh adalah skenario di mana penyakit unggas berbahaya menurunkan kepercayaan publik sehingga konsumsi ayam itu menurun dan masyarakat itu mengonsumsi protein lain pengganti ayam, pengganti unggas-unggas, protein alternatif. Nah, early warning signal-nya itu yang pertama ada konsumsi ayam yang menurun, investasi protein alternatif, investasi protein alternatif dan juga regulasi yang ketat. Nah, world card event-nya yaitu ada larangan nasional konsumsi unggas. Lalu impact dan implication-nya, yang pertama, industri unggas runtuh, smart poultry jadi niche, dan sistem pangan yang berubah. Nah, spesifik strateginya itu yang pertama ada diversifikasi protein, reposisi ayam premium, dan juga biosecurity yang ekstrim.